Ibu, silakan duduk terlebih dahulu ya Ibu. Baik, baik Ibu, di sini saya perkenalkan saya Bidan IMSA yang bertugas pada siang hari ini ya Ibu. Baik, baik Ibu, di sini saya akan berikan penkes kepada Ibu tentang calon aseptor KB suntik progrestin ya Ibu. Lalu Ibu di sini jangan khawatir, saya sudah menutup pintu dan jendela untuk menjaga privasi Ibu ya Ibu. Lalu sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar atau mendapatkan penkes tentang suntik progrestin ini Ibu? Baik, jika belum saya akan menjelaskan apa itu suntik progrestin. Suntik progrestin ini merupakan metode kontrasepsi yang berisi hormon progrestin yang diberikan dengan cara disuntikkan tiap 3 bulan sekali ya Ibu. Lalu efektivitas dari suntik progrestin ini bila penyuntikan dilakukan secara teratur sesuai jadwal, memiliki efektivitas yang tinggi ya Ibu. Dari 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun ya Ibu. Selanjutnya, cara kerja suntik progrestin ini yaitu yang pertama, mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma ya Ibu. Lalu menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Lalu menghambat transportasi gamet oleh tuba ya Ibu. Keuntungan dari suntik progrestin ini yaitu yang pertama, sangat efektif Ibu. Lalu pencegahan kehamilan jangka panjang. Lalu tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Lalu tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah karena tidak mengandung estrogen. Lalu tidak mempengaruhi produksi ASI. Sedikit efek sampingnya. Lalu selanjutnya, keterbatasan dari suntik progrestin ini yaitu yang pertama, klien memerlukan bantuan tenaga kesehatan ya Ibu. Lalu tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Lalu permasalahan berat badan merupakan efek samping yang sering terjadi ya Ibu. Lalu tidak melindungi dari infeksi menular seksual, hepatitis B, atau infeksi virus HIV ya Ibu. Lalu kembalinya kesuburan lambat. Penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan kekeringan pada vagina, menurunkan libido, gangguan emosi, sakit kepala, dan timbul jerawat ya Ibu. Nah, baik, yang selanjutnya efek samping dari suntik progrestin ini ya Ibu. Yang pertama, siklus haid memendek atau memanjang. Lalu perdarahan banyak atau sedikit. Perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak. Lalu amenore. Lalu indikasi dari suntik progrestin ini yaitu yang pertama, usia reproduksi. Nah, yang selanjutnya nulipara yang sudah memiliki anak, lalu menghendaki kontrasepsi jangka panjang yang memiliki efektivitas yang tinggi ya Ibu. Lalu menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai. Lalu pasca keguguran. Lalu telah banyak anak tetapi tetap belum menghendaki tubektomi. Lalu perokok dan tekanan darah kurang dari 180/110 dengan masalah pembekuan darah atau anemia bulan sabit. Lalu menggunakan obat epilepsi atau obat tuberkulosis. Lalu tidak dapat memakai kontrasepsi yang mengandung estrogen. Yang selanjutnya, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi. Yang selanjutnya, anemia, defisiensi besi. Lalu mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kombinasi. Lalu kontraindikasi dari suntik
progrestin ini, yaitu yang pertama hamil atau diduga hamil ya Ibu. Lalu perdarahan per vagina yang belum jelas penyebabnya. Lalu tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid terutama amneorea. Lalu menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Lalu diabetes mellitus disertai komplikasi. Lalu cara penggunaan suntik progrestin ini yaitu yang pertama DMPA diberikan tiap 3 bulan. Bila terlalu dangkal, penyerapan akan lambat dan tidak bekerja segera dan efektif. Noristerat untuk 3 injeksi berikutnya diberikan tiap 8 minggu sekali ya Ibu. Mulai injeksi kelima tiap 12 minggu. Lalu kocok dengan baik, hindarkan terjadinya gelembung-gelembung udara. Kontrasepsi suntikan tidak perlu didinginkan. Bila terdapat endapan putih pada dasar ampul, upayakan menghilangkan dengan menghangatkannya. Lalu waktu mulai menggunakan suntik progrestin ini yaitu yang pertama setiap saat selama siklus haid asal tidak hamil ya Ibu. Lalu mulai hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid ya Ibu. Lalu pada ibu yang tidak haid, injeksi dapat diberikan setiap saat asal tidak hamil ya Ibu. Selama 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya Ibu. Lalu bila sebelumnya menggunakan kontrasepsi hormonal secara teratur, suntikan pertama dapat segera diberikan, tidak perlu menunggu haid. Lalu bila sebelumnya menggunakan kontrasepsi suntik lain, kontrasepsi suntikan yang akan diberikan menunggu jadwal berikutnya ya Ibu. Lalu bila sebelumnya menggunakan kontrasepsi non hormonal dapat segera diberikan asal tidak hamil ya Ibu. Bila disuntik setelah hari ke-7 setelah haid, 7 hari setelah suntikan tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya Ibu. Lalu bila sebelumnya menggunakan ada AKDR, suntikan pertama dapat diberikan hari pertama sampai ke-7 siklus haid atau setiap saat setelah hari ke-7 siklus haid asal tidak hamil ya Ibu. Lalu ibu yang tidak haid atau dengan perdarahan tidak teratur dapat diberikan setiap saat asal tidak hamil dan selama 7 hari tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya Ibu. Lalu sampai di sini apakah Ibu ada pertanyaan? Baik, jika Ibu tidak ada pertanyaan, saya izin untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu jika Ibu sudah jelas tentang apa yang saya jelaskan ya Ibu. Ibu tolong paparkan efek samping dari suntik progrestin ini ya Ibu. Baik, jawaban Ibu sudah betul ya Ibu. Saya mohon izin untuk mendokumentasikan hasil Penkes pada hari ini ya Ibu. Terima kasih atas kunjungan Ibu. Semoga Ibu sehat selalu.